Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul tentunya dalam pembelajaran PAI ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, serta ilmu yang barokah untuk kita semua. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran kita di siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silahkan untuk yang mau memimpin doa. Ayo guys, sebelum belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu biar ilmunya bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih Rizkia. Baik, Ibu mau absen dulu ya. Yang hari ini nggak hadir siapa? Dina. Oke, absen dulu. Aspia Rahmawati, Azahra Ananda Putri, Harisa Putri Nadia, Celiana Naisha, Dewi Putri Anjani, Sakir, Dina Ramadhani, pulang. Fajria Azahra, Indira Nur Anggraeni Ferdiansyah, Sakit. Leona, Leticia, Lintang Angkasa Putri, Lovely Queen, Marsha Syam, Marwah Zahra, Meldania Gifara, Michelle, Nabila Maulida, Nazia Dwi Awalita, Najwa, Niken, Ratu Salsabila, Syakela, Sakit. Siti Maisaro, Zahra Aufa, Zaskia Salsabila. Baik, mudah-mudahan kita doakan teman kita yang hari ini sedang sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Sekarang masih semangat gak pelajarannya hari ini? Masih. Semangat lagi ya untuk mengisi pembelajaran di siang hari ini dengan tepuk semangat. Masih ingat tepuk semangatnya? Masih. Tepuk semangat. Kemarin minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Pengertian Asmaul Husna. Nah, kemarin juga kita udah presentasi tiap kelompok. Nah, untuk materi pertemuan hari ini yaitu tentang
macam-macam asmaul Husna. Oke, asmaul husna itu ada berapa? Ada yang bisa jawab? Oke. Ada 99. Dari mulai apa? Sampai dan ya dan lain sebagainya. Nah, yang akan kita pelajari di pertemuan hari ini ada 4 macam asmaul husna. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama memahami macam-macam asmaul husna, yang kedua menjelaskan macam-macam asmaul husna, dan yang ketiga menulis asmaul husna. Nah, ada yang tahu nggak kita akan mempelajari 4 asmaul husna, yaitu Al-Khabir, Al-Alim, Al-Basir, sama As-Sami. Ada yang tahu Al-Khabir itu apa? Al-Khabir itu yang maha teliti, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui segala hal secara perinci, baik perkara batin maupun tersembunyi. Baik. Ada yang tahu pengertian Al-Alim? Oke, Titi. Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui. Yang selanjutnya, siapa yang tahu pengertian As-Sami? Oke, Karisa. As-Sami artinya maha mendengar. Jadi kita tidak boleh berbuat yang tidak baik atau berucap yang tidak baik, karena Allah maha mendengar. Kalau kita berbicara buruk di dalam hati maupun diucapkan secara lisan, itu bakal terdengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selanjutnya terakhir Al-Basir, ada yang tahu? Oke, Lintang. Al-Basir itu artinya maha melihat, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melihat segala perbuatan kita di dunia maupun perbuatan yang baik ataupun yang buruk. Jadi kita sebagai manusia jangan melakukan perbuatan yang buruk, nanti Allah melihat segala perbuatannya. Baik. Kita balik lagi ya ke pengertian asmaul husna. Kan yang sekarang kita bahas tentang maknanya. Mengingat yang kemarin bahwa asmaul husna itu berasal dari bahasa Arab, yaitu asma yang berarti nama dan husna yang berarti baik atau indah. Berarti asmaul husna itu adalah nama-nama indah dan mulia Allah yang mencerminkan sifat-sifat sempurnanya. Tuh, tadi kan pertanyaannya ada berapa sih asmaul husna itu? Total asmaul husna itu ada 99. Tapi apa yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini yaitu 4. Nah, salah satu contoh dari keempat tadi kan ada Al-Khabir, ada Al-Alim, ada As-Sami dan Al-Basir. Nah, di sini ada Ar-Rahman. Ar-Rahman itu ya artinya adalah Maha Pengasih. Maknanya apa? Allah memberikan kasih sayang kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Baik itu yang yang berdosa, yang tidak, yang baik, yang jahat, tetap Allah akan memberikan kasih sayangnya. Salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari apa? Kasih sayang kepada sesama manusia. Kita nih di sini belajar di kelas 7B. Kita sama-sama makhluk ciptaan Allah, dan kita satu sama lain itu harus menyayangi satu sama lain, jangan menyakiti perasaan teman kita. Terus apa lagi? Jangan sampai membuli dan lain sebagainya. Terus berbagi rezeki. Kalau kita punya rezeki lebih, kita bisa memberikannya kepada teman kita yang membutuhkan. Terus selalu peduli terhadap makhluk lain. Salah satunya apa? Makhluk lain itu kan selain manusia ada juga hewan. Contohnya ada kucing, kita bisa memberi makan ke kucing dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya ada Ar-Rahim, yaitu yang artinya Maha Penyayang. Maknanya apa? Allah memberikan kasih sayang. Nah, kalau tadi Allah memberikan kasih sayang untuk semua makhluknya, kalau sekarang Ar-Rahim itu adalah Allah memberikan kasih sayang itu khusus kepada orang yang beriman. Orang yang beriman itu seperti apa? Orang yang taat kepada Allah. Salah satu contohnya apa? Selalu bersyukur atas nikmat dan kasih sayang yang diberikan Allah kepada kita. Apakah kita selalu mensyukuri apa yang sudah Allah kasih untuk kita? Selalu. Allah
Menjaga hati dari iri dan dengki. Terus apa lagi? Menjaga lisan supaya orang lain itu tidak sakit. Dan menjaga tubuh. Tubuh itu berarti jangan sampai mandi itu yang harusnya sehari 2 kali malah jadi 1 kali seminggu. Biasanya anak-anak pondok itu karena saking berebut hamam atau toilet, jadi ya udah saya nggak akan mandi karena penuh hamamnya, mungkin seperti itu. Tapi Allah tidak suka dengan orang yang jorok atau tidak bersih, karena kebersihan itu sebagian daripada iman. Terus serta menjauhi perbuatan yang tercela. Contohnya seperti apa? Contohnya mencuri bisa, atau berkelahi dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya ada As-salam yang artinya Maha memberi kesejahteraan. Maknanya apa? Allah memberi kedamaian dan kesejahteraan kepada makhluknya. Iya, Allah memberikan kedamaian dan kesejahteraan kepada makhluknya. Salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Menciptakan lingkungan dan keluarga. Baik. Bagaimana cara menciptakan kedamaian di sekolah? Dengan tidak memilih-milih teman, menghargai pendapat orang lain. Oke, supaya lingkungan itu nyaman di kelas, berarti apa? Kita harus saling menjaga lingkungan kelas dengan tidak ada bulian, dengan tidak adanya perkataan-perkataan yang akan menyakiti satu sama lain dan lain sebagainya. Mungkin materi dari Ibu ada yang perlu ditanyakan dari pembahasan tentang macam-macam Asmaul Husna ini? Tidak, Ibu, penjelasannya sudah jelas. Sudah jelas. Baik, kalau udah gitu Ibu akan membagi kelas ini menjadi 4 kelompok. Tugasnya apa, Ibu? Yang pertama, di sini kalian bisa baca. Setiap kelompok menuliskan 1 nama Asmaul Husna beserta maknanya di HPS dengan rapi. Yang keduanya cari makna dari Asmaul Husna yang telah kalian pilih. Dan yang berikutnya nanti kalian presentasikan atau perlihatkan hasil tulisan kalian dalam bentuk kaligrafi terkait Asmaul Husna. Baik, Ibu akan memberikan lembar kerja, tapi sebelum itu silakan kalian bagi dulu kelas ini menjadi 4 kelompok. Silakan. Al-Aqlim, As-Sami, dan Al-Basir. Siapa di sini yang akan menuliskan makna dan tulisan Al-Khabir? Kelompok mana? Oke, kelompok Zia. Yang Al-Alim mana? Oke, kelompok itu ya. Terus As-Sami. Dan terakhir Al-Basir. Nah, di sini Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik yang harus kalian isi. Nah, di sini Ibu akan memberikan kertas HPS untuk nanti kalian menulis salah satu Asmaul Husna tersebut dalam bentuk kaligrafi. Silakan kalian mengerjakan sesuai dengan instruksi. Yang pertama tadi sudah memilih salah satu nama, yang kedua kalian mencari maknanya, dan yang ketiga kalian tulis
itu dalam bentuk kaligrafi. Silahkan selamat mengerjakan. Terus nanti maknanya kalian tulis di kertas 2 lembar. Lalu nanti kalian presentasikan hasilnya di depan teman-teman kelompok lain dengan perwakilan salah satu kelompoknya, satu orang. Misalkan kelompok ini 1, kelompok 2 1, kelompok 3 dan kelompok 4. Cukup satu orang yang menjelaskan hasil diskusi kalian. Berikut hasil kaligrafinya. Iya. Nama kelompok berarti kelompok 1, Al-Khabir. Kalian bisa menambahkan ornamen yang menarik di kaligrafi kalian. Bisa tambahin hiasan-hiasan cantik dan lain sebagainya. Lalu nanti berikan penjelasan singkat terkait makna Asmaul Husna yang telah kalian pilih ya. Bisa tambahin warna di pinggir-pinggirnya boleh ya.
Di-cut aja dulu. Cut. Contohnya dalam kehidupan. Belajar. Tambahin sedikit. Dalam sampai sini mah baik. Contohnya apa? Contohnya apa? Ketika mencari informasi kita harus menerapkan sikap tabayun dan khabir. Kelompok ini maknanya udah? Contoh dalam kehidupan sehari-hari ini udah? Berarti nanti ada pembukaan sedikit tentang makna ya. Itunya kaligrafinya udah? Udah Ibu. Ada yang sudah selesai? Makanya udah. Sama contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok mana yang sudah selesai mengerjakan? Boleh kelompok 1 ya. Silakan perwakilannya untuk maju ke depan untuk memperlihatkan hasil karyanya. Lalu nanti akan memberikan makna dari salah satu nama Asmaul Husna yang sudah dipilih. Silakan lihat ke teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najia Dulareka Firmansa. Saya dari kelompok 1 mau memaparkan penjelasan dan makna Asmaul Husna Al-Khabir dan ini hasil kaligrafi kelompok saya. Saya akan menjelaskan penjelasan dan maknanya. Salah satu Asmaul Husna Al-Khabir memiliki arti yaitu yang maha teliti dan yang maha mengetahui. Contoh bahwa Allah memiliki sifat Al-Khabir yang maha teliti yaitu Allah tidak pernah luput untuk mengawasi gerak-gerik semua manusia di bumi. Dan contoh Allah memiliki sifat Al-Khabir yang maha mengetahui yaitu Allah mengetahui segala hal secara rinci dan detail, baik dalam perkara batin maupun tersembunyi. Semua rahasia manusia Allah pasti tahu. Contoh Allah memiliki sifat Al-Khabir yaitu ketika Allah misalnya kita berbohong pada orang lain, Allah akan mengetahui walaupun orang lain pun tidak tahu. Terus kita harus menerapkan sifat Al-Khabir di kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita ingin mencari informasi, kita harus menerapkan sifat Al-Khabir dan sikap tabayun. Karena sikap Al-Khabir dan sikap tabayun yang memiliki arti untuk teliti. Jadi bisa jadi kalau kita tidak menerapkan sifat dan sikap tersebut, kita bisa jadi mempercayai informasi yang tidak benar. Segitu aja dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah memperlihatkan hasil karya kaligrafinya beserta makna dari Al-Khabir. Yang kelompok 2 udah siap? Silakan perwakilannya untuk memperlihatkan hasil kaligrafi serta maknanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini sebagai perwakilan kelompok 2 yang ingin mempresentasikan Asmaul Husna Al-Alim. Ini karya yang telah kelompok kami bikin. Al-Alim memiliki arti Allah yang maha mengetahui. Makna dari Al-Alim adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui
perbuatan yang kita lakukan sehari-hari, yang baik, yang jahat, yang kita sembunyikan atau yang tidak kita sembunyikan. Penjelasannya adalah ketika kita mencuri, teman-teman kita tidak tahu, tapi Allah sudah pasti tahu. Salah satu contohnya lagi adalah ketika kita berniat baik untuk memberi orang yang tidak mampu, kita tidak perlu memamerkan niat baik kita kepada orang-orang, tapi Allah sudah tahu niat baik kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok selanjutnya silahkan. Kelompok mana dulu? Kelompok 3. Baik, silahkan. Mana kelompok 3 perwakilannya? Ya, Lintang silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Kasaputri. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 3. Berdirinya saya di sini, saya ingin mempresentasikan tentang Asmaul Husna. Sebelum kita ke presentasinya, saya ingin menunjukkan hasil karya kelompok kami. Berdirinya saya di sini, saya ingin mempresentasikan tentang Asmaul Husna Al-Basir. Kalau ditanya, kenapa kelompok kami ingin memilih Asmaul Husna Al-Basir dari sekian banyak nama Asmaul Husna yang ada di Al-Quran? Karena menurut kelompok kami, Asmaul Husna Al-Basir itu memiliki arti bahwa Allah itu maha melihat. Allah dapat melihat segala perbuatan kita yang ada di dunia ini, maupun perbuatan yang baik ataupun yang buruk. Maka dari itu Allah mengutus 2 malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amal baik dan amal buruk kita di dunia ini. Bagaimana cara menerapkan Asmaul Husna Al-Basir dalam kehidupan sehari-hari? Simpel saja. Caranya itu ketika kita di dalam hatinya ingin berbuat keburukan, ingin berbuat kejelekan, ingat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dapat melihat kita. Walaupun orang lain tidak melihat, tapi Allah melihat kita, dan malaikat yang ada di samping kita mencatat apa yang kita lakukan, yang kita lakukan di dunia ini. Sekian dari kelompok kami. Semoga presentasi yang Lintang sampaikan dapat dipahami dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Kelompok berikutnya, kelompok terakhir. Silakan yang mewakilinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil karya dari kelompok 4. Jadi di sini berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan tentang arti asami dan makna asami. Arti asami yaitu maha mendengar. Maknanya, Allah dapat mendengar semua suara, baik yang terucap terlintas di pikiran, dirasakan oleh hati, seperti langkah kaki semut. Dan Allah mendengar semua doa yang telah kita minta. Allah menjawab doa dengan caranya sendiri dan waktunya sendiri. Asami juga dapat mendorong umat Islam untuk menggunakan kata-kata mereka untuk mencari bimbingan dan berkah Allah. Dan Asami dapat mengingatkan umat Islam untuk memperhatikan apa yang mereka katakan dan bagaimana mereka katakan. Contoh yang akan diterapkan dalam Asami yaitu menjaga lisan kita agar jangan berucapkan kata-kata kotor, kata-kata kasar, dan menjaga lisan kita untuk tidak menyakiti hati seseorang menggunakan ucapan atau lisan kita. Baik, terima kasih yang sudah mendengarkan. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu dari sekian banyak nama atau sifat-sifat Allah yang 99. Mungkin dari keempat itu kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang tadi Allah maha melihat, Allah maha mendengar, terus Allah maha mengetahui segala sesuatu dan lain sebagainya. Nah, mungkin kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di pembelajaran hari ini, pelajaran apa yang bisa kalian ambil di macam-macam Asmaul Husna itu? Ada yang bisa menjawab? Silakan Patria.
Dari pelajaran hari ini saya bisa mengetahui makna dari Asmaul Husna Al-Basir, Al-Khabir, Al-Sami, dan Al-Alim. Dan juga saya bisa menuliskan Asmaul Husna tersebut dalam bentuk kaligrafi. Serta saya juga bisa menerapkan Asmaul Husna tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya atas jawabannya. Mungkin kita tarik kesimpulan aja untuk pertemuan hari ini. Nah, kesimpulannya apa? Ada yang bisa membacakan dari kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Silakan Zia, yang pertama, atau kesimpulannya apa sih yang bisa kita ambil dari pembelajaran ini? Keempat Asmaul Husna ini yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir menunjukkan betapa sempurna dan luasnya ilmu serta pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu yang ada di alam semesta. Sebagai seorang muslim mengenal dan mengetahui sifat-sifat Allah ini seharusnya menambah keimanan dan ketaatan kita kepadanya, serta mengingatkan kita untuk selalu bertindak jujur dan berbuat kebaikan, karena Allah selalu mengetahui, mendengar, dan melihat segala perbuatan kita. Oke, itu kesimpulan kita di pembelajaran hari ini. Nah, untuk pembelajaran yang akan datang, kita akan membahas tentang bukti Asmaul Husna yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita akhiri aja untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kalian semua, bisa menjadi ilmu yang baru untuk kita semua. Mungkin kita akhiri aja pertemuan hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.